nggak sengaja pas noleh ke belakang gini itu ada sebuah sosok ya, cuma nggak bisa saya gambarkan itu ini sosok apa, itu nggak bisa. Paha itu ada yang Noel. Udah tak, jangan kejar aku, jangan kejar aku. Tiba-tiba nesting di depan itu kayak ada yang mainin. Cuma yang bikin kaget tiba-tiba ada 3 kera dari belakang itu lompat. Sambutan dari yang lain. Halo semua, kali ini aku mau sedikit cerita lagi terkait pengalaman di gunung yang terjadi belakangan ini yang dialami oleh teman-temanku sendiri, yaitu ada Mas Yus yang kapan lalu bercerita tentang kejadiannya di masa lalu Desa Stadi Arjuno. Kalau kalian belum lihat videonya bisa lihat videonya di atas. Dan ada ibu-ibu kita kalau kita naik gunung, Mbak Nur, ibu negara. Jadi bagian konsumsinya kalau di gunung. Kali ini ada cerita yang menarik terkait pengalaman naik gunung mereka yang terjadi di tahun ini ya, benar? Tahun kemarin. Tahun kemarin 2022. Yaitu tepatnya di Gunung Bismo, Wonosobo, Jawa Tengah. Gunungnya nggak terlalu tinggi, ya 2365. Iya, 65 apa 56? 23 ya sekitar lah. mdpl ya 2300 lah. Kejadiannya menarik karena mereka mendaki tidak berdua, mereka mendaki berempat di Gunung Bismo tersebut. Ada hal yang menarik yang ingin saya sampaikan ke kalian semua agar kalian juga bisa merasakan apa yang terjadi di gunung. Ya percaya tidak percaya kalian sendiri yang menilai nantinya. Seperti itu. Oke. Dari siapa? Mbak Nur, Mas Yus, atau yang mau cerita terlebih dahulu? Yang punya ide awal ke Bismo ini. Oke. Kenapa, kalau boleh tanya ya, kenapa naik ke Gunung Bismo bukan naik di gunung-gunung yang lebih tinggi lah itu kan? Karena kan kalau ke Jawa Tengah ya sebisa mungkin ya karena kita ada di Jawa Timur ya. Kalau kita pergi ke Jawa Tengah tentunya pengen gunung-gunungnya lebih terkenal, lebih tinggi lah ibaratnya. Kenapa lebih memilih ke Bismo? Nah, kalau saya jawab ini. Ya karena kemarin kita itu kan habis COVID ya itu. Ya, pas musim COVID kita nyoba nih sama anak-anak. Di mana ya Jawa Tengah yang recommended buat pendakian untuk umur anak-anak yang apa ya, gunungnya yang bersahabat, yang medannya nggak terlalu tinggi. Ya udah kita coba di Bismo. Tapi untuk aku gunung ini udah kedua kali ke sana. Ya udah wis kan tahu kan treknya di sana itu kayak apa. Akhirnya kita nyoba ke sana. Kalau untuk tahun kemarin gunung ini lumayan rame sih. Soalnya Gunung Bismo itu kan gunung favorit karena pemandangannya yang sangat luar biasa ya kalau di atas. Akhirnya kita pengen ke sana lagi lah sama anak. Ternyata pas kita ke sana ada pendaki dari Jakarta turun, kita naik. Nah, pas di sana cuma satu tenda aja ya waktu itu. Iya. Satu tenda aja, cuma tenda kita. Gunung segitu itu cuma kita aja. Itu kan selisih hari aja sebenarnya. Kalau misalnya kita datang di hari sebelumnya mungkin masih barengan sama yang rombongan dari Jakarta itu kan ya. Karena kita datangnya itu di hari berikutnya, jadi pas kita datang yang dari Jakarta itu baru turun gitu. Jadi naik sendiri ya? Iya. Kenapa kok harus di sana ya? Mungkin kebanyakan gunung di Jawa Tengah waktu itu banyak yang tutup sih, karena kan pandemi. Bukan pas pandeminya sih, akhir-akhir pandemi kan banyak yang belum buka. Nah kebetulan di Bismo itu dia udah mulai buka awal setelah pandemi. Terus yang kedua ya pilihannya karena kita ngajak anak-anak nih kan ya, nggak mungkin kalau misalkan ngajak anak-anak itu ke Merbabu atau ke Selamat atau ke Sumbing kan terlalu ekstrim sih kalau ke anak-anak. Jadi kita pilihannya itu ke Bismo ya, selain treknya juga bersahabat, dan kalau kita ngukur anak-anak kita ini ya saya rasa dia mampu gitu. Itu alasannya kenapa ke Bismo. Kalau kalian belum tahu ya, jadi anak-anaknya ini bukan anak-anak biasa. Jadi sama orang tuanya itu sudah dididik dari awal, dididik militer untuk naik gunung. Jadi udah naik gunung kemana-mana. Terakhir itu ke Merbabu. Anak umur berapa? Berapa? Pokoknya usia yang anak pertama itu usianya SMP ya, SMP kelas 2an lah. Itu usia berapa sih? SMP kelas 2. 13-14 tahun. Nah segitulah. Terus yang kecil itu baru tahun ini lagi
baru SMP tahun ini kelas 1. Ya 12-13 juga. Selisih 2 tahun lah pokoknya antara kakak sama adiknya lah. Gokil. Umur belasan tahun udah kemerbabu. Yang penting kan safety. Dari awal tuh udah dididik sama orang tuanya untuk naik gunung. Jadi kalian jangan berpikiran kalau mereka udah bawa carrier yang berat dan segala macamnya ya. Jadi, orang tuanya nggak setega itu juga. Jadi masih belum waktunya lah. Mungkin bawa tas tapi nggak terlalu berat. Mungkin nanti ada cuplikannya saat mereka naik gunung. Nanti aku bisa tampilin. Jadi mereka memilih Bismo karena jalurnya aman untuk pendaki, terutama untuk anak-anak. Kenapa memilih di Jawa Tengah? Kenapa milih Jawa Tengah? Kenapa nggak di Jawa Timur? Karena tutup. Ya sama, banyak yang tutup juga di Jawa Timur pun sama, banyak yang tutup. Itu pilihan kita. Jadi itu pendakiannya berapa hari ke Bismo? Berapa hari? 2 hari 1 malam ya. Iya 2 hari 1 malam. Berarti berangkat terus 1 malam summit langsung turun ya. Turun. Jadi, nah ceritanya tuh baru menariknya dari sini. Jadi bisa diceritain siapa dulu kejadian awalnya? Kok bisa ada hal-hal yang di luar Nurul. di luar logika? Ya seperti pada pendakian pada umumnya sih ya. Kita itu nggak pernah, setiap pendakian itu nggak pernah berpikir ke hal-hal yang apa sih istilahnya ada inilah itulah, enggak. Ya kita have fun aja pendakian gitu aja. Tapi kan ya namanya setiap gunung kan kadang ada cerita-cerita tersendiri menurut kepercayaan warga lokal lah. Cerita rakyat. Nah, cerita karena masalah kebenarannya benar apa enggak ya itu ya nggak bisa kita pastikan sih ya. Tapi memang waktu itu kita ngalamin hal yang cukup apa ya, bisa bilang horor enggak sih? Ya cukup, ya pokoknya intinya ya cukup mencekam lah, cukup mencekam. Cukup membuat bulu kuduk merinding. Jadi awal kejadiannya itu, jadi kita kan naik itu pagi ya, pagi. Kita nyampe base camp itu kan pagi ya, jam berapa itu? Jam 6 lah. Kita istirahat dulu, setengah 7 kita istirahat, prepare ulang, terus siap-siap. Kalau nggak salah kita mulai pendakian itu agak siangan sih, jam 10 kalau kita ya. Jam 10 kita jalan, terus sampai nggak tahu di pos berapa itu lupa. Pokoknya intinya kita nyampe setelah pos 3 tuh ya. Pokoknya kita nyampe di campgroundnya itu udah sore sekitar jam berapa? Jam 4, jam 5? Oh belum ya? dari kita dari perjalanan itu kan udah kayak ada hal yang aneh gitu loh dari anak-anak itu. Setelah pos 3 itu ya? Setelah pos 3, tanjakan Ginak-Ginuk kalau nggak salah ya. Lupa sih Ya namanya. kalau nggak salah itu sih, tapi ya dari perjalanan itu si adik itu bilang, kak di atas ada tenda kak warna kuning. Mana sih? Kakaknya tuh bilang gitu. Itu loh di atas ada tenda warna kuning. Ah nggak ada, kamu itu ojo aneh-anehan. Terus si kakak itu malah gini, iya ada mobil di atas. Loh nggak ada. Ya kita Aku sebagai orang tua ya mungkin ya hanya ketawa gitu aja kan. Anggapan kita berdua sih ya namanya anak-anak kan mungkin ada imajinasi mereka atau apa gitu kan, kita nggak berpikir ke sana sih ya. berarti yang mengalami duluan tuh malah anak-anak ya. Yang kecil itu adiknya tuh bilang, mama di atas kayaknya ada tenda. Ya kita sih biasa kalau namanya gunung di atas ada tenda ya udah hal biasa kan itu. Kita mengiranya kan di sana itu ada pendaki lain kan gitu. Kita nggak tahu loh waktu itu kalau kita tuh hanya benar-benar sendiri, nggak tahu, nggak sadar gitu. Jadi belum tahu sama sekali sesampainya di base di camp area kalau itu baru sadar kalau kita tuh sendiri itu baru sadar setelah nyampe campground. Soalnya di pos juga kan kita nggak dibilangin kalau kita sendirian di atas ya kan. Gitu. Kita nganggapnya ya di atas ada orang, karena apa? Karena pas kita datang ada rombongan dari Jakarta baru turun gitu loh. Jadi kita berpikirnya di atas juga pasti ada pendaki lain, ya udah kita naik aja gitu kan. Sampai campground itu sekitar jam 4 ya, jam 4 jam 3 gitu. 4 jam 3 kita dirikan tenda. Ya udah kayak biasanya nggak ada apa-apa. Anak-anak pun ya asik, dia riang, dia main lari-lari di sekitar tenda situ. Nah, mulai awal ada hal-hal yang kurang mengenakan tuh malam. Habis Isya ya. Ya, habis Kita Isya. jam 8-an. Ya, anak-anak udah kecapean, kelelahan, ya kan tidur duluan. Masak-masak, tidur duluan anak-anak. Terus jam berapa gitu, jam 10 atau jam berapa itu si kecil? Setengah 9 dulu, Setengah 9 dulu. Si kecil Si tuh Ake itu kebangun. kebangun. Kayak
orang kalau mimpi buruk terus nggak bisa bangun itu loh, rasanya kayak apa, kayak sesak dadanya. Kita bawa apa oksigen, tapi saya pikir nggak terlalu perlu sih dalam keadaan ini. Mungkin si adik ini mungkin masuk angin gitu aja, udah tak kasih sebadannya, tak kasih ya, minyak kayu putih waktu itu, bisa tidur. Terus kebangun lagi jam berapa, setengah 10, jam 10 ya. Dan aku kok Tahu malah ini nggak sih, gini kalau ya. orang Jawa bilang itu ada yang istilahnya pas tidur kayak ngalamin hal apa ya, bahasanya ketindihan. Nah itu Ketindihan kayak gitulah, kayak ada apa gitu loh, entah apa yang limpa dia kayak gitu. Jadi itu sampai kayak badannya apa, tuh kayak ngos-ngosan gitu. ngos-ngosan, kayak orang berlari kenceng banget gitu. Nah terus bilang gini kan si adik kan, udah tak, jangan kejar aku, jangan kejar. Nah, itu kan ya, inget ya. Jadi dia tuh udah Itu- sempet bisa tidur. Itu pasan dia ngomong jangan jarak itu pas masih tidur apa udah bangun? Pas bangun kan dia kayak tidurnya kayak nggak pules gitu. Nah, rewel Lagi gitu kan, kayak pas. sembari mengigau, Nah, cuma terus dia sadar, jangan kejar aku, Mang, jangan kejar. Siapa yang ngejar, Dek? Terus yaudah wes, kamu tidur sama duduk ayo, tak gosoknya air putih, tak kerokin gitu. Terus butuh oksigen, enggak usah, dibuatin anget-anget tadi waktu itu. Ya udah tak bangunin, yang adik buatin apa, anget-anget ya, buat minuman waktu lah, itu, buat minuman gitu. Udah ya, habis gitu ya Terus udah. kasih minuman, dia kak tenang kan, nggak tenang, nggak bisa tidur lagi. Terus nggak lama kemudian nih kakaknya ini yang merasa kayak wah, ada orang jalan gitu, orang jalan, Kayak drop kaki gitu di sebelahnya kayak tenda. ada langkah orang jalan gitu. Dalam, padahal di situ nggak ada tenda lain kecuali tenda kita. Ada sih satu tenda, tapi itu malamnya jam 2 ya, jam 2 dini hari baru nyampe. Ada pendaki lain itu jam 2 dini hari tapi Tapi agak jauh ya dari kita. Iyalah. tendanya. itu kejadiannya kita kan masih jam berapa, antara jam 10 sampai jam 12 itulah, antara jam segitu ya. Nah terus setelah kakaknya ngerasa kayak apa sih nggak enak gitu kan, ada kayak langkah orang jalan apa ya, otomatis saya inisiatif ini kan ya, inisiatif ya, namanya kita sendiri kan, keselamatan anak-anak ya, pokoknya keselamatan apa seluruh anggota ini kan harus benar-benar terjaga gitu kan. Jadi saya inisiatif keluar tenda, memastikan ada apa sih gitu loh. Jadi saya nggak berpikir ada situasi kayak gitu, enggak ya. Ya cuman keluar gitu aja lah untuk ngecek sekitar. Nah, bikin kopi. Sebelum keluar duduk di teras tenda sambil minum kopi sambil merokok. Lah pas itu ada kayak apa sih, kayak sekelebatan orang lewat gitu loh. Nah itu mulai nggak enak, wah ini ada apa ya. Terus coba nih keluar tenda, itu kan campgroundnya itu kan tanah agak lapang yang nggak seberapa luas lah ya. Terus bawahnya itu udah terjal, gitu ya. jalan bawahnya itu udah terjal. Nah aku di pojokan yang pas mau turun itu kan, minum kopi sambil merokok. Nah di situ awal mulanya nggak sengaja saya pas noleh ke belakang gini, itu ada sebuah sosok ya. Cuma nggak bisa saya gambarkan ini sosok apa, itu nggak bisa. Entah itu yang dinamakan pocong atau apa ya, kalau bilang pocong ya bukan pocong juga. Jadi sosoknya itu kayak apa sih, gundukan rambut gitu yang jalan. ini loh, tahu apa sih, kayak gorila itu kan bentuknya kayak kepalanya lancip gitu kan, banyak bulunya. Apa sih ini wong ngarani genderuwo tak cara Jawa ini. Ada kecil. Tapi mau dibilang genderuwo ya nggak tahu juga, wong belum pernah lihat genderuwo itu seperti apa. Jangan sampai. Iya kan, belum pernah lihat, tadi ya nggak bisa apa ya, maksudnya nggak bisa identifikasi ini makhluk apa, itu nggak bisa. Cuma kayak bayangan hitam gitu aja jalan tapi bukan jalan sih ya, Dia bilang lompat nggak lompat. lompat, jadi jalannya itu kayak gini loh. Nah langkahnya itu kayak apa sih, Lebar iya melangkahnya. melangkah setengah-setengah lompat gitulah, dia mengarah ke semak-semak. Nah di situ sempat apa ya, kayak orang gitu tersentak kaget ya, opo itu rek, diam sejenak, nggak sampai beberapa menit lah. Nah ini pikiran udah mulai khawatir nih sama yang di dalam tenda kan, akhirnya balik ini, balik